Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dan menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Studi Islam Akidah dengan tema besar Penguatan Akidah dan Pemahaman Dasar Akidah Islamiyah atas dosen pengampu Dr. Haji Ahmad Alim LCMA dan disusun oleh saya sendiri, Muhammad Alimuddin Saadillah. Semoga pemaparan ini menambah pemahaman dan menguatkan keimanan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada slide pertama ini, saya akan membahas tentang penguatan akidah dan makna syahadat la ilaha illallah. Pada slide ini, pengertian akidah berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan yang kuat. Akidah adalah keyakinan total tanpa keraguan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah menjadi fondasi utama kehidupan seseorang muslim. Kuat atau lemahnya kehidupan spiritual ditentukan oleh kuat atau lemahnya akidah. Pengertian akidah adalah keyakinan yang kuat dan kokoh dalam hati terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya keraguan. Akidah menjadi dasar utama seseorang muslim dalam berpikir, bersikap, dan beramal. Inti dari akidah adalah syahadat, yaitu pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Isi pokok pembahasan menekankan bahwa syahadat bukan sekadar ucapan, tetapi harus diwujudkan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Keimanan yang benar akan melahirkan amal soleh dan menjauhkan seseorang dari kesyirikan serta penyimpangan akidah. Kesimpulannya adalah, akidah adalah ikatan kuat antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah yang kokoh melahirkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan sejati. Krisis spiritual dan kerapuhan mental dapat diatasi dengan penguatan akidah. Menjaga dan mengamalkan akidah adalah kewajiban utama setiap muslim. Akidah menjadi penentu kualitas hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Akidah dan syahadat merupakan fondasi utama Islam. Jika akidah kuat, maka kehidupan seseorang muslim akan lurus dan terarah sesuai ajaran Islam. Selanjutnya, materi yang kedua, yaitu Islam sebagai agama wahyu dan karakteristiknya. Pengertian. Islam adalah agama wahyu yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Islam bukan hasil pemikiran manusia, melainkan petunjuk hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi pokoknya adalah Islam adalah agama wahyu terakhir yang sempurna dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam harus diamalkan secara kafah totalitas, bukan sekadar identitas. Mengatur seluruh aspek kehidupan, ibadah, sosial, keluarga, negara, dan lingkungan. Karakteristik Islam bersifat syumuliyah, universal, ilahiyah, insaniyah, waqi'iyah, al-wuduh, dan memadukan prinsip tetap dan fleksibel. Islam menolak syirik, liberalisasi agama, dan pencampuran agama. Yang artinya Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara menyeluruh atau kafah. Ajaran Islam bersifat universal, seimbang, dan sesuai dengan fitrah manusia. Kesimpulannya, Islam adalah pedoman hidup yang sempurna dan relevan sepanjang zaman, yang harus dijalankan secara utuh dan kehidupan pribadi maupun sosial. Selanjutnya adalah materi yang ketiga, yaitu Islam sebagai agama wahyu dan maknanya. Pengertiannya adalah Islam adalah agama wahyu yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab suci Islam adalah Al-Quran yang otentik dan terjaga keasliannya. Islam bukan agama budaya, tetapi agama yang bersumber dari ketuhanan. Secara bahasa, Islam berarti damai, tunduk, patuh, dan membawa keselamatan. Isi pokoknya menjelaskan Islam memiliki basis akidah yang jelas dan kuat. Ajaran Islam bersumber dari wahyu, bukan buatan manusia. Islam membawa rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Seluruh ajaran Islam bertujuan mendatangkan maslahat dan kebaikan. Islam sesuai dengan fitrah manusia dan kebutuhan spiritual serta sosial. Islam mengajarkan ketaatan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, Islam adalah agama wahyu dengan kitab suci yang terjaga dan otentik.
Ajaran Islam membawa kedamaian, keselamatan, dan kemaslahatan. Islam berbeda dari agama budaya karena sumber ajarannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Islam menjadi pedoman hidup yang jelas bagi manusia dan alam semesta. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu perkara yang membatalkan dan merusak akidah. Pengertiannya adalah pembatal keimanan adalah hal-hal yang dapat merusak atau mengeluarkan seseorang dari iman Islam. Setiap muslim wajib mengetahui dan mewaspadai pembatal akidah. Inti keimanan dalam Islam adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan perusak akidah adalah segala bentuk keyakinan, perbuatan, atau pemikiran yang dapat menghilangkan atau melemahkan iman seseorang. Isi pokoknya membahas tentang syirik, murtad, serta ideologi modern seperti ateisme dan liberalisme yang menafikan peran Allah dalam kehidupan manusia. 3 penyebab utama batalnya keimanan. Yang pertama, murtad, keluar dari Islam melalui niat, ucapan, atau perbuatan. Yang kedua, syirik, menyekutukan Allah. Syirik akbar membatalkan iman, syirik kecil membatalkan amal. 3. Mengaku atau mempercayai Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Contoh syirik akbar yaitu menyembah berhala, percaya kekuatan gaib selain Allah, ramalan, dan jimat. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal termasuk membatalkan akidah. Ideologi modern seperti ateisme, komunisme, dan liberalisme yang meniadakan Tuhan membahayakan iman. Dilarang mudah mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil. Maka kesimpulannya adalah menjaga akidah adalah kewajiban utama setiap muslim. Syirik dan penyimpangan akidah merupakan bahaya terbesar bagi keimanan. Akidah harus dirawat dengan memperkuat tauhid dan menjauhi ajaran sesat. Keselamatan iman menentukan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya materi yang kelima yaitu integrasi akidah dan dakwah. Pengertiannya, dakwah adalah ajakan menuju jalan Allah untuk meluruskan keimanan akidah. Akidah dan dakwah tidak dapat dipisahkan dalam Islam. Inti dakwah adalah mengajak manusia dari kegelapan menuju cahaya tauhid. Dakwah merupakan ibadah mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Isi pokoknya menjelaskan dakwah bertujuan memperbaiki iman, akhlak, dan kehidupan umat. Setiap muslim wajib berdakwah sesuai kemampuan masing-masing. Dakwah membawa perubahan dari maksiat ke taat dan dari bodoh ke berilmu. Dakwah adalah rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Dakwah menjadi benteng penangkal kerusakan dan azab Allah. Dakwah juga harus dilakukan dengan hikmah, santun, ikhlas, dan profesional. Di era digital ini, dakwah perlu memanfaatkan teknologi dan media sosial. Persatuan dan kebersamaan umat menjadi kunci keberhasilan dakwah. Maka kesimpulannya adalah akidah yang benar melahirkan dakwah yang benar. Dakwah dan akidah adalah pondasi kebangkitan umat Islam. Setiap muslim memiliki peran dalam dakwah. Dakwah yang hikmah dan bersatu akan melahirkan umat terbaik, yaitu khairul ummah. Tujuan akhir dakwah adalah ridha Allah dan keselamatan dunia dan akhirat. Selanjutnya adalah materi yang keenam yaitu izzatul Islam wal muslimin. Izzatul Islam wal muslimin adalah kemuliaan, kejayaan, dan keagungan Islam serta kaum muslimin. Izzah berarti lawan dari kehinaan, mencerminkan harga diri, wibawa, dan kehormatan seorang muslim. Kemuliaan Islam tidak diukur hanya dari kekuatan materi, tetapi dari akidah yang benar dan akhlak yang mulia. Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia dan mengangkat martabat umat. Isi pokoknya membahas tentang akidah dan akhlak, yaitu pondasi utama kejayaan Islam dan umatnya. Tauhid, yaitu adalah sumber izzah, menjadikan kesyirikan membawa kehinaan. Amal soleh dan keikhlasan mengangkat derajat manusia dan mendatangkan keberkahan. Ilmu, meninggikan martabat tanpa memandang status sosial. Ukhuwah dan perjuangan, memperkuat persatuan umat dan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya adalah kejayaan Islam dan kaum muslimin merupakan karunia Allah yang diraih melalui iman, ilmu, dan amal.
Akhlak mulia adalah penentu bangkit atau runtuhnya suatu umat. Seorang muslim wajib menjaga izzah dengan perilaku yang baik dan menjauhi perbuatan maksiat. Dan dengan tauhid yang kokoh, amal soleh yang ikhlas, dan perjuangan yang istiqomah, umat Islam akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya masih dengan materi yang sama, yaitu izzah. Izzah berarti kemuliaan, kehormatan, dan kekuatan umat Islam. Izzah mencakup kekuatan spiritual, intelektual, sosial, dan mental, bukan hanya fisik atau militer. Izzah diperoleh melalui perjuangan di jalan Allah dan ketaatan terhadap ajaran Islam. Kemuliaan sejati bersumber dari Allah dan diberikan kepada hambanya yang mengikuti jalan yang benar. Isi pokoknya yaitu membahas manhaj nubuah, yaitu mengikuti jejak Rasulullah sebagai jalan kemenangan dan pertolongan Allah. Kemajuan sains dan teknologi, yaitu penguasaan teknologi sebagai faktor penting kekuatan dan kewibawaan umat. Dakwah adalah mengajak manusia dari kegelapan menuju cahaya, termasuk ke daerah terpencil. Doa, yaitu memohon kemuliaannya kepada Allah, karena kekuasaan mutlak ada di tangannya. Sabar, keteguhan menghadapi ujian sebagai jalan menuju izzah dan pertolongan Allah. Maka kesimpulannya adalah izzah adalah kemuliaan yang diraih melalui perpaduan iman, ikhtiar, dan keteguhan hati. Umat Islam harus meneladani Rasulullah, menguasai ilmu dan teknologi, serta aktif berdakwah. Doa dan sabar menjadi fondasi spiritual dalam menghadapi tantangan kehidupan. Kemenangan dan kemuliaan sejati datang dari Allah bagi mereka yang berjuang di jalannya dengan cara yang benar. Selanjutnya adalah materi yang ke-8, yaitu wasatiyah dalam akidah. Wasatiyah adalah prinsip beragama secara adil, seimbang, dan pertengahan. Tidak ekstrem kanan yang disebut ifrat dan tidak ekstrem kiri yang biasa disebut tafrit. Umat Islam disebut ummatan wasatan, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, yaitu umat pertengahan yang menjadi teladan bagi manusia. Wasatiyah menempatkan agama sebagai pedoman hidup yang mudah, tidak memberatkan, dan tetap lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip ini menjaga keutuhan agama, umat, dan negara dari kerusakan akibat ekstremisme. Isi pokoknya membahas tentang menolak ekstremisme, baik sikap berlebih-lebihan maupun mengurangi ajaran agama. Keseimbangan dalam beragama, iman dan amal, khauf dan roja', ikhtiar dan tawakal, dunia dan akhirat. Kemudahan, rukhsah dalam ibadah bagi yang memiliki uzur. Menjaga ukhuwah dan stabilitas negara dengan menaati Allah, Rasul, dan ulil amr. Islam mengajarkan ibadah, muamalah, dan kehidupan sosial politik berjalan selaras. Maka kesimpulannya adalah wasatiyah adalah inti ajaran Islam yang menuntun umat agar tetap lurus, adil, dan seimbang dalam seluruh aspek kehidupan. Ekstremisme dalam beragama merupakan sumber kerusakan agama, perpecahan umat, dan ketidakstabilan negara. Dengan wasatiyah, Islam tampil sebagai rahmatan lil alamin, mudah diamalkan dan relevan sepanjang zaman. Penerapan wasatiyah akan melahirkan umat yang kuat secara akidah, mulia akhlaknya, bersatu masyarakatnya, dan sejahtera dunia akhirat. Selanjutnya adalah materi yang ke-9, yaitu aliran-aliran pemikiran di dalam akidah. Aliran akidah Islam adalah pola pemahaman dan keyakinan umat Islam dalam menetapkan keimanan terhadap Allah, Rasul, dan perkara gaib. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan para sahabat secara menyeluruh, sunnah dan jamaah. Berdasarkan hadis, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, dan yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mempelajari aliran akidah penting untuk menjaga kemurnian iman dan menghindari penyimpangan. Lalu isi pokoknya menjelaskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai akidah yang lurus dan selamat. 3 mazhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu Ahlul Asar, Ahlul Hadis, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Kelompok menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yakni Khawarij, takfir dan ekstrim. Syiah mengkultuskan Ali dan menolak sebagian sahabat.
Mu'tazilah dan Firqah yang ekstrim dalam rasionalitas atau tekstualisme. Perbedaan ormas dan firqah, ini penting. Ormas Islam adalah sarana dakwah, bukan aliran akidah. Maka pentingnya keseimbangan antara nakli wahyu dan akli rasio pemikiran dalam akidah. Maka kesimpulannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah jalan akidah yang benar dan selamat sesuai tuntunan Nabi dan para sahabat. Kelompok ekstrim dan takfir menjadi ancaman serius bagi persatuan umat dan stabilitas sosial. Perbedaan fikih dan organisasi tidak menjadikan seseorang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemahaman akidah yang lurus, seimbang, dan ilmiah menjaga umat dari perpecahan dan penyimpangan. Dengan berpegang teguh pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, umat Islam dapat hidup rukun, beriman kokoh, dan istiqomah hingga akhir zaman. Selanjutnya adalah materi yang ke-10, liberalisasi akidah dan syariah. Liberalisasi akidah adalah upaya membebaskan keyakinan agama dari batasan wahyu dan otoritas ajaran Islam dengan mengedepankan akal dan kebebasan individu. Berasal dari pemikiran Barat pasca reformasi Protestan dan revolusi ilmiah yang memisahkan agama dari ilmu pengetahuan. Dalam liberalisme, akal ditempatkan lebih tinggi dari iman, sehingga teks-teks agama sering dipertanyakan atau ditafsirkan ulang secara bebas. Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi kemurnian akidah Islam di era modern. Isi pokoknya menjelaskan bagaimana masuknya pemikiran liberal Barat ke dunia Islam melalui pendidikan, kampus, dan media. Lalu munculnya gerakan Islam liberal atau JIL di Indonesia dengan wacana kontroversial seperti nikah beda agama. Penolakan terhadap teks-teks syariat yang sudah baku, seperti warisan, poligami, kepemimpinan ibadah. Lalu penyebaran liberalisme dan ateisme melalui media digital, podcast, dan media sosial. Dan juga sikap tegas MUI, Mahkamah Agung, dan tokoh agama dalam menolak praktik-praktik liberal yang menyimpang. Maka kesimpulannya adalah liberalisasi akidah adalah fenomena nyata yang dapat melemahkan iman dan merusak tatanan keagamaan. Umat Islam perlu membentengi diri dengan pendidikan akidah yang kuat dan pemahaman agama yang lurus. Sikap kritis dan selektif terhadap pemikiran modern sangat diperlukan agar tidak terjerumus pada penyimpangan. Penegasan hukum dan peran ulama menjadi benteng penting dalam menjaga kemurnian Islam. Dengan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, umat Islam dapat menghadapi tantangan liberalisme dan ateisme di era modern. Selanjutnya, materi yang ke-11 yaitu mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW. Pengertian: meneladani Rasulullah adalah kewajiban iman yang merupakan konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Pengakuan terhadap kerasulan Nabi Muhammad tidak cukup dengan ucapan, tetapi harus dibuktikan dengan ketaatan, pembenaran terhadap sunnah, dan pengamalan ajaran beliau dalam seluruh aspek kehidupan. Ketaatan kepada Allah tidak akan sempurna tanpa ketaatan kepada Rasulnya. Isi pokoknya menjelaskan bagaimana cara kita mengikuti dan menaati seluruh perintah serta risalah Rasulullah sebagai bagian dari iman. Membenarkan seluruh sabda, hadis, dan sunnah Nabi karena bersumber dari wahyu Allah. Lalu menjauhi larangan-larangan Rasulullah yang bertujuan menjaga fitrah dan mencegah kerusakan sosial. Mengamalkan ibadah sesuai sunnah Nabi tanpa melakukan bid'ah atau inovasi dalam agama. Mencintai Rasulullah melebihi cinta kepada diri sendiri, keluarga, dan manusia lainnya. Meneladani Nabi dalam perilaku sehari-hari dengan mempelajari sirah nabawiyah dan asy-syama'il. Maka kesimpulannya adalah meneladani Rasulullah merupakan wujud nyata dari keimanan dan kesempurnaan syahadat. Ketaatan kepada Allah harus selalu diiringi dengan ketaatan kepada Rasulnya, baik dalam akidah, ibadah, maupun akhlak. Dengan mencintai, mengikuti sunnah, dan meneladani kehidupan Nabi Muhammad secara menyeluruh, seorang muslim akan mendapatkan rahmat, ampunan, dan kebahagiaan di dunia serta keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lalu materi yang terakhir yaitu hari kiamat dan kehidupan akhirat. Pengertiannya, iman kepada hari kiamat dan kehidupan akhirat adalah bagian pokok dari akidah Islam yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Hari kiamat merupakan kepastian yang sudah dekat, di mana seluruh makhluk akan mati, dibangkitkan kembali, disisap, dan diberi balasan sesuai amal perbuatannya.
Keyakinan ini menegaskan bahwa kehidupan dunia bersifat sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah kekal dan menjadi tujuan akhir manusia. Si pokoknya menjelaskan bagaimana hari kiamat pasti terjadi dan telah ditandai dengan berbagai tanda kecil serta akan didahului tanda besar seperti munculnya Dajjal. Tiupan sangkakala menyebabkan seluruh makhluk mati, lalu dibangkitkan kembali untuk menjalani hisab dan pembalasan. Manusia dibangkitkan dalam kondisi yang berbeda-beda sesuai amalnya. Ada yang bahagia, ada yang takut, dan ada yang langsung mendapatkan siksa. Amal baik dan buruk akan ditimbang secara adil oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun amal tersebut. Ada golongan yang masuk surga tanpa hisab karena kemurnian akidah dan ketakwaannya. Syafaat Nabi Muhammad SAW menjadi harapan besar umat Islam untuk memperoleh rahmat dan ampunan Allah. Setelah hisab, manusia akan menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim dengan keselamatan bergantung pada amal perbuatannya. Maka kesimpulannya adalah keimanan kepada hari kiamat menuntut setiap muslim untuk mempersiapkan diri dengan amal soleh, takwa, dan istiqomah. Dunia tidak boleh dijadikan tujuan utama karena kenikmatannya terbatas dan sementara. Sedangkan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Dengan iman yang kuat, tauhid yang murni, dan amal kebaikan yang konsisten, seorang muslim akan memperoleh keselamatan, rahmat, dan kenikmatan abadi di surga. Sebaliknya, kelalaian dan kedurhakaan akan berujung pada penyesalan dan azab di akhirat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa akidah merupakan pondasi utama kehidupan seorang muslim. Dengan akidah yang kuat, pemahaman Islam yang benar, dan keteladanan Rasulullah SAW, umat Islam mampu menghadapi tantangan zaman serta meraih keselamatan dunia dan akhirat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu saya terbuka terhadap saran dan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from